kami dari kelompok 7. Nama saya Vincentius Advendi Nugraha, NIM 36. Saya Imran Rajali, NIM 25. Saya Indro Brilianto, NIM 32. Saya Maren Dusadel, NIM 40. Saya Cahya Seta Pradana, NIM 27. Di sini tujuan pembuatan videonya adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan tentang driver motor yang berfungsi untuk pengubah arah pada konveyor dan sensor untuk sebagai pendeteksi benda. Saya Seta. Dan saya Imran. Kami akan menjelaskan bagaimana konveyor ini dapat bergerak CW secara maksimal dan CCW secara minimal. Mari kita coba. Konveyor dapat bergerak maju atau CW dengan setting delay 850. Dapat dilihat, ini konveyor bergerak secara maksimal. Sedangkan konveyor bergerak mundur atau CCW dengan setting delay 400 pada Arduino, sehingga konveyor dapat bergerak CCW secara minimal. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang diagram blok sequential dari workshop mekatronika ini. Yang pertama, pada saat tombol start dipencet, rangkaian akan menyala dan sensor retroreflektif akan mendeteksi benda. Setelah itu dia akan memberikan output kepada Arduino, dan setelah itu Arduino akan memberikan sinyal pada driver motor, dan driver motor akan meneruskan sinyal itu ke motor, dan sinyal itu akan diubah menjadi CCW, atau dia tuh putaran tuh berbalik searah jarum jam, dan dia motornya berputar. Setelah itu benda akan menuju ke torque beam. Sensor torque beam ini akan mendeteksi benda. Setelah itu sinyal dari torque beam ini, sensor torque beam ini diubah menjadi CW atau searah jarum jam, dan setelah itu motor akan mati. Oke, di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian driver motor. Untuk yang pertama, rangkaian CW atau searah jarum jam dibutuhkan input H-in dan L-in. Untuk itu, input nomor 1 akan masuk ke H-in pada driver motor, kemudian output driver motor HO akan mengaktifkan MOSFET 1. Ketika MOSFET 1 aktif, maka daya dari 24 volt akan masuk ke kaki motor nomor 1. Kemudian input nomor 4 sini akan masuk ke L-in pada driver 2. Output dari driver ini adalah LO. Ini akan mengaktifkan MOSFET 3. Ketika MOSFET 3 aktif, maka daya dari ground akan masuk ke kaki motor nomor 2. Untuk CCW hampir sama dengan CW, perbedaannya hanya pada input drivernya saja. Untuk CCW atau berlawanan arah jarum jam dibutuhkan L-in pada driver 1 dan H-in pada driver 2. Untuk itu, pin nomor input pin nomor 2 akan masuk ke L-in, kemudian outputnya LO akan mengaktifkan MOSFET nomor 3. Ketika MOSFET nomor 3 aktif, maka daya dari ground sini akan masuk ke kaki motor nomor 1. Kemudian input nomor 3 akan masuk ke driver H-in untuk output
Driver ini yaitu HO akan mengaktifkan MOSFET nomor 2. Ketika MOSFET nomor 2 aktif, maka daya 24 volt ini akan masuk ke kaki motor nomor 2. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Hendro Brilianto. Di sini saya akan menjelaskan gambar skematik sensor. Untuk sensornya sendiri, yang atas merupakan rangkaian sensor retroreflektif dan yang bawah merupakan sensor true beam. Nah, untuk sensor retroreflektif sendiri terdapat LED, fotodioda, dan resistor. Di atas ada fotodioda dan LED dan di bawah ada resistor. Nah, ketika di sini mendeteksi benda, maka akan mengirimkan sinyal dan LED akan mati. Nah, terjadi pembesaran arus di sini. Nah, yang kemudian masuk ke LM358. Nah, ketika arus sudah sesuai atau sudah cukup, maka LED akan menyala seperti itu. Jadi syaratnya ketika ada benda di fotodioda, jadi ketika sensor menyentuh atau ada bendanya, maka syaratnya akan bekerja seperti itu. Lalu untuk yang bawah adalah rangkaian listrik dari sensor true beam. Hampir mirip dengan yang atas, bedanya adalah penempatan resistornya. Jika di sini retroreflektif resistor di bawah, maka rangkaian tersebut merupakan pull down dengan active low. Nah, jika di atas resistornya merupakan rangkaian aktif itu pull up seperti itu. Nah, cara kerjanya sama, ketika ada benda mendeteksi maka akan mengirimkan sinyal sini dan ada terjadi pembesaran juga yang kemudian diteruskan dan memberi sinyal ke LED untuk outputannya. Bedanya ketika tadi ada benda di sini mati, di sini ketika ada benda akan menyala. Nah, ketika sudah tidak ada benda maka LED akan mati. Seperti itu. Sekian penjelasan dari gambar skematik sensor. Jika ada kesalahan kata atau suatu apapun, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, di sini saya Andrew akan menjelaskan tentang komponen dan rangkaian listrik yang bekerja pada box conveyor ini. Dimulai dari sini, paling ujung, terdapat sumber AC yang berfungsi untuk memberikan daya utama pada box ini. Nah, sumber AC pada sambungan ini, nah ini, dari port ya kita menyebutnya, kita hubungkan ke inputan ini, namanya power supply. Nah, masuknya paling ujung lah. Dari power supply kita sambungkan lagi ke terminal. Nah, di sini kita menambahkan komponen terminal ya teman-teman, karena untuk memasukkan daya ke beberapa PCB, karena inputannya dari power supply hanya 2, jadi kita memperbanyaknya dengan terminal. Nah, lalu di sini ada PCB untuk mengatur sensor. Nah, sini ada PCB yang mengatur sensor yang dihubungkan ke terminal untuk mendapat sumber tegangannya. Lanjut ke atas, di sini ada PCB driver untuk motornya, juga diberi tegangan kabel merah sama biru yang terhubung ke terminal. Nah, untuk di sini terdapat fan yang dipasangkan pada dinding akrilik. Kemudian fan-nya masuk ke rangkaian motor driver ya teman-teman ya. Nah, lalu yang paling ujung ada Arduino. Di Arduino ini berfungsi sebagai penggerak pada motor. Jadi
inputan motor terhubung ke Arduino juga ya teman-teman. Jadi di sini ada pin konektor 3 sampai 6 dan ground yang terhubung langsung ke driver atau PCB motor seperti ini sekilas. Ini nampak depannya. Untuk komponen yang terpasang pada boxnya sendiri, kita menempatkan start dan stop button di sisi bawah, dan ini motor, kemudian sensor keduanya. Untuk konfigurasi dalamnya seperti ini. Nah, jika dihidupkan maka akan terlihat seperti ini. Sisi belakang di sini ada power. Di atas power ada saklar. Saklar ada DB25. Lalu sampingnya ada fan. Kemudian seterusnya adalah Arduino yang dihubungkan ke port menuju laptop. Nah, ini laptopnya. Ini conveyornya. Oke. Lalu part yang terletak pada conveyor, karena ini workshop 2, ada penambahan lagi, yaitu sensornya di sini. Kiri kanan akan kita jelaskan nanti di sesi sensor dan cara kerjanya. Nah, untuk konfigurasi dan pengapelan sendiri kita sesuaikan sesuai skema yang telah tersedia pada PDF sebelumnya. Nah, bisa dilihat seperti itu. Sekian. Jika ada kesalahan kata atau suatu apapun, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andrew Brilianto, NIM 32. Dan saya Marlen Isabel, NIM 40. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang cara kerja sensor pada conveyor. Di sini terdapat Sensor Blueprint. dan ini adalah sensor retroreflektif. Oke, jadi sistem kerjanya bagaimana, Len? Sistem kerjanya adalah ketika benda kerja berada di posisi sensor retroreflektif, maka sensor akan menyala. Dan ketika benda kerja berada di sensor blueprint, maka lampu sensor blueprint akan mati. Oke, berarti di posisi awal sensor blueprint ketika tidak ada benda menyala. Menyala. Oke, LED-nya seperti menyala. itu. Oke, bisa kita langsung saja coba. Di sini kita akan meletakkan benda. Dari sensor retroreflektif ke sensor blueprint, maka LED-nya akan akan mati, mati. akan menyala, akan mati, akan menyala. Seperti itu. Sekian, jika ada kesalahan kata atau suatu apapun, terima kasih. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di workshop selanjutnya. Terima kasih. Helikopter, helikopter.